Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Let's go! Chapter 414. Informasi. Malam tiba yang menyelimuti titik berkumpul akhirnya pergi diam-diam. Namun, ketika sinar matahari sekali lagi menyinari kota ini, penguasa kota ini sudah berubah. Awalnya, anggota Kekaisaran Cahaya Suci yang arogan dan sombong semuanya telah dibantai oleh Lindong. Oleh karena itu, para praktisi elit yang awalnya memihak Kekaisaran Cahaya Suci, dengan cepat berubah sisi lagi, saat mereka mengertakkan gigi dan dengan kejam mengeluh tentang betapa arogan dan sombongnya anggota Kekaisaran Cahaya Suci. Berdasarkan ekspresi mereka, sepertinya mereka memiliki dendam yang mendalam terhadap mereka. Tentu saja, Lindong tidak punya banyak waktu untuk memikirkan hal-hal yang berubah-ubah ini. Meskipun dia telah menghabisi Kekaisaran Cahaya Suci, dia secara alami tidak berniat menjadi penguasa kota ini. Ini hanyalah titik pertemuan kecil dan totalnya kurang dari 1.000 orang. Oleh karena itu, apa gunanya menjadi penguasa lokal di sini? Faktanya, bahkan setelah 1 tahun, dia masih kekurangan kualifikasi untuk memasuki perang 100 kekaisaran yang sebenarnya. Jika bukan karena fakta bahwa anggota Kekaisaran Cahaya Suci mencoba menimbulkan masalah baginya dan bahkan ingin merebut harta karun jiwa dan seni bela dirinya, Lindong tidak berencana untuk mengganggu mereka. Namun, sangat disayangkan bahwa Li Sheng terlalu bodoh dan dia memilih untuk menyinggung perasaannya. Karena itu, dalam cara berbicara, dia sebenarnya pantas mendapatkan hasil ini. Sinar matahari yang hangat menyinari puncak menara tinggi itu, sementara Lindong, yang matanya tertutup rapat, akhirnya perlahan membuka matanya. Sementara itu, cahaya gajah giok putih di telapak tangannya telah meredup secara signifikan. Setelah membuka matanya, Lindong berdiri. Segera, dia mengambil langkah maju. Saat dia melangkah maju, Yuan Power yang tangguh langsung menyembur keluar dari dalam tubuhnya. Saat Yuan Power menyembur keluar dari tubuhnya, semua Yuan Power di sekitarnya dengan cepat berkumpul. Dalam beberapa napas, bayangan gajah bercahaya besar menyelimuti tubuh Lindong. Meskipun gajah besar yang bersinar itu masih tampak sedikit ilusi, ia mengeluarkan aura penghancur bumi yang kuat. Begitu gajah raksasa itu muncul, ia meraung ke langit, sebelum suara dengungan aneh menyapu dan menyebabkan semua kekuatan Yuan di atas kota mulai mengamuk. Karena keberadaan domain spiritual tablet batu, tidak sulit bagi Lindong untuk menguasai seni bela diri. Oleh karena itu, meskipun dia hanya berlatih untuk 1 malam, Lindong telah memperoleh pemahaman yang baik tentang takle reruntuhan langit gajah suci ini. Meskipun dia belum sepenuhnya menguasainya, dia sudah memiliki kemampuan bertarung yang layak. Di atas menara tinggi, ketika Lindong merasakan kekuatan yang kuat dari Saint Elephant Sky runtuh takle, semburat kegembiraan menyembur ke wajahnya. Segera, dengan jentikan pikirannya, bayangan gajah raksasa itu berangsur-angsur menghilang. Haha, selamat saudara Lindong. Anda telah mendapatkan seni bela diri yang kuat lainnya. Saat gajah raksasa itu menghilang, suara angin yang membelah bergema, sebelum Moling dan yang lainnya naik ke menara tinggi dan memberi selamat kepada Lindong sambil tersenyum. Ketika dia melihat Moling dan yang lainnya, Lindong tersenyum. Setelah apa yang terjadi tadi malam, sikap mereka terhadapnya jelas berubah. Saudara Lindong, sehubungan dengan informasi mengenai senior besar Kekaisaran Cahaya Suci, kami telah memperoleh beberapa informasi. Oh. Ketika dia mendengar bagaimana Moling dan yang lainnya berhasil mendapatkan informasi dengan sangat efisien, Lindong sedikit terkejut. Haha, ini berkat fakta bahwa saudara Lindong telah membangun dominasinya di area ini. Oleh karena itu, cukup mudah bagi kita untuk mendapatkan informasi. Sebelumnya, mereka yang berpihak pada anggota Kekaisaran Cahaya Suci memperoleh sedikit informasi dari mereka dan mereka telah memberikan semuanya kepada kami. Moling tersenyum sambil berkata. Lindong tersenyum dan mengundang mereka bertiga untuk duduk. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Moling. Jelas, dia sangat ingin tahu tentang Big Senior yang mereka bicarakan tadi malam. Berdasarkan informasi yang kami peroleh,
dari semua anggota Kekaisaran Cahaya Suci yang berpartisipasi dalam Perang 100 Kekaisaran, 20 dari mereka telah mencapai tahap manifestasi lanjutan. 20 dari mereka, murid Lindong lembut menyusut. Artinya, bahkan setelah 8 dari mereka mati di tangannya, masih ada 11 praktisi manifestasi. Yang terakhir secara alami adalah Big Senior, yang mereka maksud. Selain Li Sheng dan 7 lainnya, masih ada 11 praktisi manifestasi tingkat lanjut serta yang dimaksud dengan Big Senior. Berdasarkan apa yang kita ketahui, senior besar itu bernama Jin Mu. Dia harus setengah langkah menuju tahap nirvana dan dia memiliki kualifikasi untuk menyerang tahap nirvana. Ketika mereka menyebutkan hal ini, ekspresi Moling berubah sedikit serius. Itu karena ada jurang pemisah yang besar antara manifestasi tingkat lanjut dan tahap nirvana. Oleh karena itu, jika Jin Mu benar-benar menjadi praktisi panggung nirvana, bahkan jika Lindong memiliki seni bela diri yang kuat yang dapat membantai Li Sheng dan 7 orang lainnya, dia tetap bukan tandingannya. Itu karena seseorang mengalami metamorfosis sempurna ketika seseorang menerobos ke tahap nirwana. Tubuh fisik seorang praktisi panggung nirvana beberapa kali lebih kuat dari Lindong, yang telah menguasai Great Sun Thunder Body. Faktanya, dengan tubuh fisik yang tangguh, bahkan jika seseorang tidak menggunakan Yuan Power untuk melindungi dirinya sendiri, seorang praktisi manifestasi puncak hampir tidak dapat menyakitinya. Itu sejauh mana perbedaannya. Bahkan jika dia berdiri diam dan membiarkanmu menyerangnya, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Meskipun setengah langkah ke tahap nirvana bukanlah praktisi tahap nirvana asli, kekuatannya jauh melebihi Li Sheng dan yang lainnya. Lindong mengangguk karena dia tidak terlalu terkejut. Setelah menghapus segel energi mental Jin Mu tadi malam, dia tahu bahwa dia akan menjadi lawan yang sulit. Saat ini, Jin Mu seharusnya berada di kota Yang. Kota itu adalah titik pertemuan besar. Sebagai perbandingan, daerah ini sepi seperti jurang. Moling melambaikan tangannya saat dia berkata, secara umum, orang-orang yang memasuki medan perang kuno biasanya akan menuju ke titik pertemuan besar itu. Itu karena tempat-tempat itu adalah tempat yang paling aman. Sebaliknya, tempat berkumpul kecil seperti di sini mudah dikuasai oleh gelombang iblis. Tentu saja, Yang City adalah tempat berkumpul terbaik dalam radius beberapa ribu mil. Ada praktisi elit yang tak terhitung jumlahnya di sana dan nirvana ki di domain itu beberapa kali lebih kuat dibandingkan di sini. Tidak akan sulit bagi kami untuk mendapatkan sumber daya yang baik. Hehe, Saudara Lindong, kamu tidak perlu khawatir tentang Jin Mu. Berdasarkan intel kami, orang itu tidak punya waktu untuk membuat masalah bagi kami. Duyun tersenyum saat dia berkata. Mengapa demikian? Lindong sedikit terkejut saat dia bertanya dengan kaget. Dia telah membunuh anggota Kekaisaran Cahaya Suci dan dia bahkan telah menghapus segel energi mental giok gajah putih yang ditinggalkan Jin Mu di dalamnya. Karena itu, orang itu harus gatal untuk membunuhnya. Ini adalah intel yang kami peroleh dari seorang praktisi yang paling dekat dengan anggota Kekaisaran Cahaya Suci. Saat ini, ada beberapa pasukan dari berbagai kerajaan berkumpul di area itu dan sepertinya mereka memperebutkan item yang disebut kunci kuno misterius. Oleh karena itu, Jin Mu harus mengincar objek itu juga dan dia kemungkinan besar tidak akan bergerak padamu sebelum dia mendapatkan kunci kuno misterius itu. Moling tersenyum sambil menambahkan. Kunci kuno misterius. Apa itu? Ketika dia mendengar istilah asing itu, Lindong tercengang saat dia bertanya dengan kaget. Ini terkenal sebagai kunci yang misterius dan kuno. Anda juga harus tahu, meskipun Anda dapat memperbaiki pil nirvana dari medan perang kuno, berdasarkan metode biasa saja, belum lagi 1 tahun, bahkan diberikan beberapa tahun, Anda tidak akan dapat memurnikan pil nirvana yang cukup untuk menyerang tahap nirvana. Oleh karena itu, banyak dari mereka mengalihkan perhatian mereka ke harta karun di medan perang kuno. Selama Anda bisa mendapatkan harta karun, pil nirvana yang terkandung di dalamnya pasti cukup. Jika seseorang cukup beruntung untuk mendapatkan beberapa warisan yang diturunkan oleh sekte kuno, Anda bahkan dapat naik dan menonjol selama pertempuran besar itu 1 tahun kemudian. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya.
Menggunakan metode biasa saja, kebanyakan orang tidak akan mampu untuk memperbaiki lebih dari 10.000 pil nirvana dalam 1 tahun. Ini jelas tidak cukup bagi seseorang untuk menyerang tahap nirvana. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka berencana untuk mencari harta karun. Tentu saja, beberapa yang ekstrim bahkan memiliki metode yang lebih kejam dan kejam, yaitu perampokan. Tentu saja, untuk melakukannya, seseorang harus memiliki kekuatan yang cukup. Jika tidak, seseorang mungkin gagal merampok orang lain, tetapi malah dirampok oleh mereka. Aku ingin tahu harta apa yang ada di dalam harta karun kuno itu, pikiran Lindong tergerak. Sehubungan dengan harta itu, dia juga tertarik pada mereka. Bagaimanapun, dia membutuhkan pil nirvana dalam jumlah besar untuk menyerang panggung nirvana. Saat ini, karena dia telah secara resmi mencapai tahap manifestasi tingkat lanjut, tidak akan lama sebelum dia mencapai tahap nirvana. Karena itu, sebelum itu, dia harus mengumpulkan pil nirvana yang cukup. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam harta karun kuno itu. Namun, berdasarkan informasi yang kami peroleh, sepertinya Jin Mu mengincar sesuatu di dalam, kata Moling. Apa itu? Itu adalah sesuatu yang disebut pil samsara. Kemudian, Menshan menggaruk kepalanya saat dia bertanya dengan ragu. Pil samsara? Lindong tercengang. Jelas, ini adalah pertama kalinya dia mendengar pil semacam itu. Namun, saat dia akan dengan santai menganggukkan kepalanya, geraman tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Pil samsara? Ini adalah pil yang dikumpulkan oleh seorang praktisi super elit yang akhirnya memahami prinsip samsara itu. Satu pil sama dengan satu kehidupan dan itu cukup untuk membantu Anda membalikkan jebakan kematian. Jika aku bisa mendapatkan pil itu, aku bisa membentuk tubuh fisik baru dan berhenti menjadi roh iblis dan kembali ke bentuk puncakku. Lindong, kamu harus membantuku, kamu harus membantuku. Bantu saya mendapatkan pil samsara itu. Selama saya bisa mendapatkannya, saya akan memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali. Geraman keras di hatinya menyebabkan Lindong hampir pingsan. Dia tahu bahwa itu adalah suara Little Marten. Lebih jauh lagi, apa yang menyebabkan dia begitu tercengang adalah ini adalah pertama kalinya sejak dia mengetahui yang terakhir, bahwa dia telah melihat yang terakhir begitu gelisah dan bertindak di luar karakter. Terbukti, yang disebut pil samsara itu sangat penting baginya. Jangan terburu-buru, pelan-pelan saja. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu Anda. Beberapa saat kemudian, Lindong memulihkan kesadarannya saat dia tertawa pahit di dalam hatinya. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang harta karun kuno itu, dia tetap menyetujui permintaannya. Namun, ini bukan kata-kata asal-asalan, melainkan janji yang tulus. Selama bertahun-tahun, Lindong telah memperlakukan Little Marten sebagai teman baik yang sangat diperlukan. Tanpa Little Marten, dia tidak akan berada di tempat dia hari ini. Little Marten telah banyak membantunya dan sekarang dia membutuhkan bantuannya, Lindong tentu saja tidak akan menolaknya. Sialan, kamu memang anak yang setia. Kakek Marten tidak salah tentangmu. Kata-kata Lindong ternyata menyebabkan orang tua berlendir seperti Little Marten sedikit tersentuh. Saat menegur dengan santai, ada nada kepuasan dalam kata-katanya. Lindong dengan lembut menghela nafas lega, sementara dia dengan lembut memainkan jari-jarinya. Awalnya, dia masih lega dengan lembut ketika dia mendengar bahwa Jin Mu tidak bisa meluangkan waktu. Namun, dia tidak pernah mengharapkan perkembangan yang tidak terduga seperti itu. Jelas, kunci kuno misterius, itu adalah kunci untuk membuka kunci harta karun kuno. Jika dia ingin mendapatkan pil samsara, di dalamnya, dia harus terlebih dahulu mendapatkan kuncinya. Artinya, alih-alih melarikan diri dari Jin Mu, dia harus mengambil inisiatif dan menuju ke kota yang dan berjuang untuk kunci kuno misterius itu. Ketika dia memikirkan hal ini, ekspresi Lindong tanpa sadar berubah aneh. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya dengan lembut menghela nafas lega. Sepertinya masalah akan datang dan tidak ada cara baginya untuk menghindarinya. Chapter 415. Tubuh emas nirvana kecil. Apakah kamu akan pergi ke kota yang? Setelah mendengar kata-kata Lindong, Moling dan yang lainnya tercengang.
Lindong harus bersembunyi untuk hidupnya setelah dia membunuh anggota Saint Light Empire. Sekarang, alih-alih bersembunyi, dia ingin mengambil inisiatif untuk pergi ke kota Yang. Bukankah dia sedang mencari kematiannya sendiri? Ya, Lindong mengangguk. Awalnya, dia berencana untuk mengamati situasi secara diam-diam. Namun, dengan laporan tentang kunci kuno misterius, pikiran Lindong mulai menjadi liar. Di harta karun kuno, tidak hanya akan ada pil samsara, tetapi juga akan ada sejumlah besar pil nirvana dan artefak lainnya. Jika dia bisa mendapatkan harta ini, dia mungkin memenuhi syarat untuk menerobos ke tahap nirvana. Adapun Jin Mu, meskipun dia agak merepotkan, Lindong tidak terlalu mengkhawatirkannya. Jika yang pertama benar-benar membuatnya kesal, dia akan memanggil Blood Soul Puppet untuk membunuhnya. Dengan bantuan Blood Soul Puppet, bahkan elit panggung nirvana yang setengah langkah tidak dapat mengancam Lindong. Kalian semua harus tahu bahwa kita hanya punya waktu 1 tahun untuk berlatih. Jika kita ingin tinggal di sini dengan damai, saya khawatir kita tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam acara utama ketika waktunya habis. Oleh karena itu, kita harus mengambil inisiatif dan harta karun kuno ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk memulai. Lindong memandang Moling dan yang lainnya dan menjelaskan. Selama kita bisa mendapatkan bagian dari harta karun kuno, kita akan bisa menerobos ke tahap nirvana. Mendengar apa yang dikatakan, Moling dan yang lainnya menganggukkan kepala sedikit. Secara alami, mereka juga tahu tentang fakta ini. Namun, kota yang berbeda dari sini. Jumlah elit di tempat itu seperti awan di langit yang berlebihan. Bahkan elit panggung setengah langkah ke nirvana berlimpah di tempat itu. Bukan tugas yang mudah bagi mereka untuk merebut kunci kuno misterius dari tangan para elit yang kuat itu. Selanjutnya, Lindong telah membunuh anggota Saint Light Empire, dan jika mereka ditemukan di kota Yang, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Bagaimana jika kita ditemukan oleh orang-orang Saint Light Empire? Gumam Duyun pada dirinya sendiri dengan ragu. Kekaisaran Saint Light tidak seseram yang kamu bayangkan. Bahkan jika itu adalah Jin Mu, aku tidak takut sama sekali. Jika dia mencoba mencari masalah denganku, aku tidak keberatan membiarkan dia mengikuti jejak Li Sheng. Lindong tersenyum acuh tak acuh. Setelah mendengar kata-kata ini, pikiran Moling dan sisanya menggigil. Mereka bisa merasakan sesuatu yang lain dalam kata-katanya. Tampaknya Lindong mungkin memiliki kartu truf untuk berurusan dengan praktisi panggung nirvana setengah langkah. Mereka tidak meragukan kebenaran kata-kata Lindong, bagaimanapun juga, mereka memiliki pemahaman tentang yang terakhir. Jika Lindong tidak memiliki kartu truf, dia tidak akan berencana melakukan bisnis yang berisiko seperti itu. Jadi apa keputusanmu? Jika kalian semua benar-benar tidak ingin mengikutiku, aku juga tidak akan memaksamu. Lindong memandang Moling dan yang lainnya dan berkata. Mereka bertiga cukup mampu dan akan sangat membantunya jika mereka memilih untuk mengikutinya. Setelah saling melirik, Moling, Duyun dan Menshan mengangguk setuju. Saudara Lindong, kami akan mengikutimu. Hanya dengan mengambil risiko kita dapat memperoleh kekayaan dan kekayaan. Kita hanya bisa menembus tahap nirvana setelah kita mendapatkan harta terpendam di harta karun kuno. Kalau tidak, kita akan kalah dari peserta lain cepat atau lambat, dan pada saat itu, akan sulit bagi kita untuk dipilih oleh sekte super itu. Moling berkata dalam-dalam. Haha, Brother Lindong, jika Anda memiliki tugas untuk dijalankan di masa depan, jangan ragu untuk mengirim kami. Kami bertiga bersedia menjadikanmu pemimpin kami. Menshan berteriak dengan penuh semangat. Tidak perlu menjadikan saya pemimpin. Lagi pula, kita berasal dari kerajaan yang sama dan saling melindungi adalah cara yang tepat. Lindong tersenyum ketika melihat mereka bertiga menganggukkan kepala. Dia kemudian melanjutkan, mari kita tunggu beberapa hari lagi sebelum kita berangkat ke kota Yang. Namun, saya harus bergantung pada kalian semua untuk mendapatkan informasi yang tepat tentang kunci kuno misterius. Kota Yang adalah tempat di mana banyak elit berkumpul. Bahkan jika Lindong memiliki banyak kartu truf, dia tidak berani gegabah. Dalam beberapa hari ini, dia harus memanfaatkan momen itu dan menguasai takle penghancur langit Saint Eleven sesegera mungkin.
Jika dia bisa melakukannya, kekuatan bertarungnya akan meningkat. Sehubungan dengan kata-kata Lindong, Mo Ling dan yang lainnya tidak keberatan. Setelah sedikit diskusi, mereka kemudian meninggalkan menara. Setelah ketiga pria itu pergi, Lindong menghela nafas. Medan perang kuno sangat luas. Lokasi mereka saat ini hanya di perbatasan medan perang kuno. Sementara itu, kota yang adalah titik berkumpul terbesar dalam jarak beberapa ribu mil dari lokasi mereka. Banyak elit pasti akan tergila-gila dengan kunci kuno misterius. Kali ini, pertarungan tidak bisa dibandingkan dengan pertarungan skala kecil di masa lalu. Hei! Ketika ada lebih banyak orang, itu akan kacau, dan ketika kacau, peluang akan muncul. Martin kecil tiba-tiba muncul di bahu Lindong dan berkata. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan emosi. Rupanya, apa yang disebut pil samsara telah sangat mengaduk-aduk pikirannya. Lindong merentangkan tangannya dan melanjutkan latihannya dengan Saint Eleven Sky Struggling Tackle. Little Martin tiba-tiba melambaikan cakarnya dan berkata, kemampuan Anda saat ini cukup bagi Anda untuk mengalahkan elit tahap manifestasi puncak. Namun, jika Anda ingin bertemu dengan elit panggung nirvana, saya khawatir Anda harus mengeksekusi jari kelima jari surgawi penjara desolate besar untuk melawan mereka. Jari kelima terlalu kuat. Tubuhku tidak bisa menerima kekuatan Yuan yang hiruk-pikuk seperti itu, gumam Lindong. Itu benar. Meskipun Great Sun Thunder Body kuat, itu bukanlah seni bela diri tingkat manifestasi. Anda membutuhkan seni bela diri yang lebih kuat untuk meningkatkan fisik sebelum Anda dapat menahan kekuatan Yuan yang kejam dari jari kelima jari surgawi yang terpenjara. Little Martin mengangguk dan berkata. Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong menggelengkan kepalanya tak berdaya. Seni bela diri peningkat fisik sangat sulit ditemukan, apalagi yang tingkat manifestasi. Hei, bagaimana bisa kakek Martin tega memperlakukan anak setia sepertimu? Saya masih membutuhkan Anda untuk mendapatkan pil samsara untuk saya. Ikuti aku, Little Martin tersenyum aneh. Dengan flip cakarnya, cahaya ungu gelap menggumpal di cakarnya. Secara tidak jelas, pancaran itu kemudian terwujud menjadi strip tulang ungu tua. Tampaknya ada beberapa karakter misterius yang menggeliat di tulang strip. Saat Lindong mengambil alih naskah tulang ungu tua, matanya bersinar bahagia. Dia kemudian melirik sekilas dan melihat karakter yang bergoyang-goyang itu membeku secara bertahap. Tubuh emas nirvana kecil, gumam Lindong saat membaca karakter yang bergoyang. Ini adalah seni bela diri peningkatan fisik yang saya peroleh di masa lalu. Ini dapat dianggap sebagai seni bela diri manifestasi kelas menengah. Selama Anda bisa melatihnya sampai tingkat mahir, itu setara dengan versi tubuh nirvana yang melemah. Meskipun itu bukan tubuh nirvana yang asli, itu masih berfungsi sebaik yang asli, Little Martin tertawa. Oh! Setelah mendengar kata-kata Little Martin, Lindong secara emosional tergerak. Tubuh nirvana adalah tanda para elit panggung nirvana. Tubuh semacam itu beberapa kali lebih kuat dari tubuh elit tahap manifestasi. Saat menghadapi elit dengan tubuh nirvana, bahkan serangan habis-habisan dari elit tahap manifestasi puncak tidak akan menimbulkan banyak kerusakan. Lindong tidak menyangka seni bela diri transformasi tubuh Little Martin bisa menjadi kuat sampai sejauh itu. Seni bela diri transformasi tubuh ini benar-benar layak menjadi seni bela diri manifestasi. Tentu saja, sejumlah besar pil nirvana diperlukan untuk menguasai seni bela diri transformasi tubuh ini. Bagaimanapun, nirvana ki adalah energi terbaik untuk meredam tubuh fisik Anda. Tubuh fisik hanya dapat berubah setelah melalui pembersihan oleh nirvana ki. Setelah Lindong mendengar kata-kata ini, pikiran pertama yang muncul di benaknya adalah keluarga kaya yang makan pil nirvana untuk makanan. Jangan merasa kasihan atas hilangnya pil nirvana. Ketika para elit panggung nirvana setengah langkah melihat bahwa Anda memiliki tubuh fisik elit panggung nirvana bahkan sebelum Anda menerobos panggung nirvana, mereka akan sangat iri. Little Martin meringkuk bibirnya dan menghibur Lindong. Jika bukan karena kesetiaanmu, kamu masih akan menggunakan tubuh guntur matahari besar. Lindong terkekeh mendengar kata-kata ini. Martin kecil benar. Meskipun menguasai tubuh emas nirvana kecil akan mengkonsumsi pil nirvana dalam jumlah besar,
manfaat dari menguasainya akan sangat banyak. Manfaat ini akan melebihi pil nirvana yang dihabiskan. Pertama, dalam beberapa hari ini, kamu harus pergi sendiri dan mencari tempat di mana tidak ada orang lain. Kemudian, Anda akan melepaskan kekuatan devouring Anda secara maksimal dan saya akan berada di sisi Anda untuk membantu Anda. Saya tidak membutuhkan Anda untuk melatihnya sampai tingkat mahir, tetapi setidaknya sampai tingkat yang lebih rendah. Dengan cara ini, itu seharusnya dapat membantu Anda menahan serangan balik energi yang keras ketika Anda menggunakan jari kelima dari jari surgawi yang terpenjara besar yang desolate, jelas Little Marten. Oke. Lindong menganggukkan kepalanya saat matanya tampak berisi jejak semangat. Tampaknya dengan menjanjikan Little Marten, pil samsara, itu memotivasinya untuk mengeluarkan seni bela diri yang jauh lebih kuat. TSK, kakek Marten membantumu dengan tidak memberimu seni bela diri transformasi tubuh yang begitu kuat di masa lalu. Pelatihan tubuh fisik bukanlah sesuatu yang dapat Anda ambil secara instan. Memaksanya terjadi hanya akan merusak fondasi Anda. Hanya melalui pelatihan selangkah demi selangkah, tubuh fisik Anda dapat menjadi lebih kuat. Little Marten tiba-tiba mendengus seolah-olah dia tahu apa yang dipikirkan Lindong. Lindong hanya bisa tertawa malu-malu. Kemudian, dia berdiri dan berkata, jika ini masalahnya, jangan buang waktu lagi dan pergi sekarang. Cara Lindong melakukan sesuatu dengan cepat dan tegas. Saat pikiran itu muncul di benaknya, dia terbang keluar dari menara dan menemukan Moling dan yang lainnya tanpa ragu-ragu. Sehubungan dengan kepergian sementara Lindong, Moling dan dua lainnya bingung. Namun, mereka tidak banyak bicara karena mereka tahu Lindong bukanlah tipe orang yang akan meninggalkan mereka dan kabur sendirian. Setelah memperjelas, Lindong melompat ke belakang Little Flame. Saat api kecil mengepakkan sayapnya yang lebar, ia terbang melintasi langit dengan gemuruh yang menggelegar dan akhirnya menghilang ke cakrawala dengan kecepatan kilat. Rupanya, Lindong memiliki rasa ingin tahu yang besar dan harapan tentang seberapa banyak nirvana ki dapat diserap oleh simbol leluhur yang melahap antara surga dan bumi. Pada saat yang sama, dia ingin tahu seberapa kuat kekuatan devouring jika dia mendorong simbol leluhur devouring secara maksimal. Chapter 416. Menguasai tubuh emas nirvana kecil. Untuk sesi pelatihan ini, Lindong tahu bahwa itu mungkin akan menyebabkan keributan dan mengundang banyak masalah yang tidak perlu. Karena itu, dia menginstruksikan Little Flame untuk melepaskan kecepatan maksimumnya. Setelah terbang selama hampir 2 jam, ia langsung terbang melintasi dataran rumput yang tampaknya tak berujung. Di belakang dataran rumput itu, ada barisan pegunungan yang tak berujung. Pegunungan diselimuti oleh awan dan kabut. Puncak gunung semuanya tajam dan berbahaya, sementara raungan seperti binatang buas terus-menerus bergema dengan samar. Secara umum, ini adalah area di mana binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan hampir tidak ada manusia yang akan datang ke sini. Lagi pula, dibandingkan dengan di luar, binatang iblis di medan perang kuno jauh lebih kuat dan ganas. Namun, menurut pendapat Lindong, dia lebih suka berlatih saat dia dikelilingi oleh binatang iblis, daripada mengambil risiko mengungkap rahasianya. Simbol leluhur melahapnya sangat hebat dan jika seseorang melihatnya, itu pasti akan mengundang banyak masalah. Lebih jauh lagi, saat ini, meskipun Lindong memiliki beberapa kemampuan bertahan, di hadapan seorang praktisi elit sejati, dia hampir tidak bisa melakukan apa-apa. Karena itu, sebelum dia memiliki kekuatan sejati, dia tidak ingin ada yang tahu tentang simbol leluhur yang melahapnya. Ayo pilih tempat ini. Berkenaan dengan tempat ini, Little Marten juga cukup senang. Meskipun ada binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan, dengan Little Marten melindunginya, dia harus menghadapi sedikit masalah. Lindong menganggukkan kepalanya, sebelum telapak tangannya mengetuk Little Flame. Segera, yang terakhir mengepakkan sayapnya yang berdarah, sebelum mendarat di puncak salah satu gunung. Setelah Lindong melompat turun dari punggung Little Flame, tanpa basa-basi lagi, dia langsung duduk di atas batu hijau di dekatnya. Namun, ketika Lindong duduk, dia tidak segera memulai kultivasi. Sebagai gantinya, dia dengan lembut menutup matanya dan membiarkan seni kultivasi, tubuh emas nirvana kecil, mengalir di otaknya seperti aliran yang lembut.
Pada saat yang sama, pikirannya tampaknya diam-diam menjadi tenang. Lindong tetap dalam keadaan ini selama beberapa menit, sebelum dia dengan lembut menghembuskan embusan udara putih. Sementara itu, ekspresinya berubah semakin serius. Tanpa basa-basi lagi, dia menggerakkan pikirannya, sebelum simbol pemakan leluhur yang melayang di istana Niwanya segera melayang keluar. Satu simbol leluhur kuno, yang tampaknya telah ada sejak awal, diam-diam melayang di depan Lindong. Saat terus menggeliat, itu membentuk lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya dan mereka tampak seperti simbol misterius yang ditempa oleh surga. Itu adalah pemandangan yang sangat ajaib. Berdengung. Namun, saat simbol leluhur pemakannya muncul, semua kekuatan Yuan di wilayah ini mulai menunjukkan tanda-tanda amukan. Bahkan sebelum Lindong mengaktifkan simbol leluhur devouring-nya, aliran devouring power telah muncul tanpa sadar sebelum mereka benar-benar menelan Yuan power di domain ini. Melahap simbol leluhur, melahap dunia. Mata Lindong yang serius saat ia menatap simbol leluhur devouring-nya. Setelah itu, segel tangannya tiba-tiba berubah, sementara raungan yang dalam bergema dari bibirnya. Swos! Saat segel tangan Lindong berubah, simbol leluhur devouring yang awalnya seukuran telapak tangan itu mulai tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan. Hanya dalam hitungan detik, itu telah berubah menjadi lubang hitam besar setinggi 100 kaki, melayang di atas kepala Lindong, saat perlahan tumbuh. Lubang hitam menyelimuti puncak gunung. Saat perlahan-lahan menggeliat, melintasi gunung, batu yang tak terhitung jumlahnya dan pohon-pohon besar semuanya hanyut ke dalam lubang hitam, sebelum mereka benar-benar dimakan. Ledakan! Ledakan! Sama seperti lubang hitamnya tumbuh, domain ini akhirnya benar-benar meletus. Saat pegunungan berguncang, semua kekuatan Yuan di domain ini mulai berkumpul bersama pada tingkat yang mengerikan, sebelum mereka membentuk pilar bercahaya kekuatan Yuan dan terus-menerus menyembur ke dalam lubang hitam itu. Saat kekuatan Yuan di domain ini menuju, posisi tengah lubang hitam itu terus-menerus menggeliat, sementara aliran energi merah menyala menyembur keluar dari lubang hitam itu dan dengan cepat menuju ke arah Lindong. Energi merah menyala ini semuanya terbentuk dari Nirvana Ki. Lubang hitam yang dibentuk oleh simbol leluhur melahap telah sepenuhnya merampok semua kekuatan Yuan di sekitarnya dan menyempurnakan Nirvana Ki di dalamnya sebelum menuangkan semuanya ke dalam tubuh Lindong. Ketika dia melihat energi merah menyala yang masuk, Lindong tanpa sadar menghirup udara dingin. Kekuatan penuh dari simbol leluhur yang memakannya telah mengejutkannya. Ci! Ci! Sama seperti Lindong yang kagum, energi merah menyala telah mengalir. Begitu mereka melakukan kontak, kulit Lindong mulai mendidih, sementara suara terkekeh terus bergema dari kulitnya. Nirvana Ki memang sangat kuat dan ajaib. Namun, itu bukan tugas yang mudah untuk menyerapnya. Bahkan ketika tahap setengah langkah menuju Nirvana menyerap Nirvana Ki, dia harus sangat berhati-hati. Jika seseorang menyerap terlalu banyak, ada kemungkinan seseorang dapat langsung menghancurkan tubuhnya. Berkat rasa sakit yang membakar, Lindong segera menggertakkan giginya, sementara semua otot di tubuhnya mulai menegang. Nah, ini bukan caramu mengolah tubuh emas Nirvana kecil. Jika Anda ingin menguasai laser Nirvana Golden Body, Anda harus mengaktifkan Secret Arts Anda dan menggunakan Nirvana Ki untuk memperbaiki setiap tulang dan otot di tubuh Anda agar dapat mengalami metamorfosis sempurna. Meskipun Anda akan menderita sedikit, itu akan sangat bermanfaat ketika Anda mencoba untuk menyerang tahap Nirvana di masa depan. Namun, jika Anda bahkan tidak dapat bertahan dari jejak ini, maka ketika Anda mencoba untuk menyerang tahap Nirvana di masa depan, Anda akan gagal 9 dari 10 kali. Saat ia menatap Lindong, yang tampaknya diselimuti oleh api, suara Little Marten jelas bergema di telinga Lindong. Biarkan Nirvana Ki mengalir melalui tubuh Anda dan memperbaiki otot dan tulang Anda. Ketika dia mendengar kata-kata Little Marten, Lindong dengan kejam menggertakkan giginya, sebelum dia secara bertahap mengendurkan otot-ototnya yang tegang. Saat dia berhenti melawan, Nirvana Ki yang berapi-api itu langsung menyembur ke tubuhnya dari segala arah. Sementara itu, Lindong merasa tubuhnya seperti terbakar, saat sensasi terbakar muncul di tulang, otot, dan bahkan organ dalamnya. Sensasi itu seolah-olah dia dibakar sampai garing.
Tubuh guntur matahari hebat. Saat dia merasakan sensasi terbakar yang mendidih di sekujur tubuhnya, Lindong menggertakkan giginya, sebelum matahari yang bersinar perlahan muncul dari dalam tubuhnya. Seketika, tubuh fisiknya menegang, sementara sensasi terbakar itu sedikit mereda. Meskipun demikian, meskipun nirvana ki yang mengalir melalui tubuhnya menyebabkan rasa sakit yang luar biasa padanya, berkat rasa sakit yang tajam itu, Lindong dapat dengan jelas merasakan bahwa dimanapun nirvana ki disikat, otot dan tulang di sana akan menguat. Pada saat yang sama, energi pembakaran yang kuat mengalir di dalam ototnya dan sepertinya kekuatan mengerikan yang akan meletus setiap saat. Di udara, lubang hitam yang dibentuk oleh simbol leluhur devouring masih berputar perlahan, sementara aliran devouring power yang menakutkan meletus. Sementara itu, semua kekuatan Yuan di pegunungan ini terus berkumpul bersama, sementara ki nirvana yang menyelimuti tubuh Lindong tumbuh semakin tebal. Saat nirvana ki tumbuh semakin kaya, nirvana ki benar-benar berubah menjadi api yang aneh. Api ini benar-benar membungkus diri di sekitar Lindong, sementara setiap dedaunan dalam radius 100 mil dari Lindong mulai membusuk secara bertahap, seolah-olah air di dalamnya perlahan menguap. Ah! Saat api berkobar, tubuh Lindong bergetar hebat, sementara teriakan kesakitan menembus api dan memantul melintasi pegunungan. Little Marten sudah mundur agak jauh saat menatap pemandangan ini dengan sungguh-sungguh. Meskipun tahap nirvana sangat kuat dan itu tidak berarti prestasi untuk mencapainya. Meskipun tubuh fisik Lindong cukup kuat, tidak ada jaminan bahwa dia akan benar-benar berhasil. Toh, semuanya masih mengandalkan keuletannya sendiri. Nak, jika kamu berhasil menahan api nirvana ki, di masa depan, peluangmu untuk menembus ke tahap nirvana akan melonjak. Anda harus memanfaatkan kesempatan ini. Sebuah lubang hitam menyelimuti pegunungan karena terus-menerus melahap kekuatan Yuan di domain ini dengan cara yang sangat mendominasi, memungkinkannya untuk terus memasok nirvana ki dan memastikan bahwa api nirvana yang mengelilingi tubuh Lindong tidak akan pernah padam. Saat dia terus berkultivasi, dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Dalam waktu 2 hari ini, raungan kesakitan Lindong terus bergema dari dalam api. Orang hanya bisa membayangkan intensitas rasa sakit yang dia alami. Namun, Little Marten hanya bisa berdiri tanpa daya. Jenis pelatihan ini sepenuhnya bergantung pada kemauan Lindong. Jika dia bisa menahannya, dia secara alami akan mengalami metamorfosis. Namun, jika dia gagal melakukannya, maka Lindong akan berakhir seperti tumpukan tulang yang dia lihat di dalam tablet kuno Great Wastelands. Namun, meskipun orang lain cukup beruntung untuk memiliki tulang mereka yang tersisa, mungkin tulang Lindong bahkan tidak akan tersisa. Saat Little Marten yang tegang menyaksikan dengan cemas, hari lain berlalu. Namun, apa yang membuatnya diam-diam menghela nafas lega adalah bahwa sepanjang hari ini, meskipun Lindong dikelilingi oleh nirvana flames, dia tidak mengeluh sama sekali. Sebaliknya, dia duduk dengan tenang di tengah api itu, seperti seorang biarawan tua, dan dia tidak bergerak sama sekali. Little Marten melirik api nirvana yang mengamuk itu. Samar-samar, ia bisa melihat ada sedikit cahaya keemasan mengalir di kulit sosok yang duduk di dalamnya. Sedikit cahaya keemasan berarti seseorang hampir menguasai tubuh emas nirvana kecil. Ketika melihat kilauan cahaya keemasan itu, kegembiraan muncul di mata Little Marten, sambil bergumam pada dirinya sendiri. Saat Lindong hendak mencapai titik kritis dalam kultivasinya, di langit di atas tempat berkumpul, suara angin yang membelah tiba-tiba bergema. Kemudian, seekor binatang besar mengepakkan sayapnya sebelum muncul di atas tempat berkumpul. Sebelum binatang besar itu mencapai tempat berkumpul, ia melambat. Sementara itu, di tubuhnya yang besar, beberapa sosok berdiri di atasnya saat mereka menatap dingin ke tempat berkumpul di dekatnya. Ada lencana yang cukup familiar di dada orang-orang ini. Lambang itu adalah Saint Light yang gemilang. Orang-orang ini sebenarnya adalah semua praktisi elit Saint Light Empire. Sekian alur cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. BB